Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan saya Cindy Anggi Sukita Malakiano dengan NIM 23512200, PA 21872. Saya Novi Arsen Salsabila dengan NIM 23515158, PA 22016. Saya Arisa Mirna dengan 23616657, PA 22104. Saya Saurela Zuhadi Sabita dengan NIM 235222582, PA 22478. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai penerapan sistem kendali LQR pada inverter pendulum. Jadi, inverter pendulum pada kereta adalah sistem yang sering digunakan untuk mempelajari sistem kendali yang tidak stabil. Sistem ini terdiri dari batang atau pendulum yang dipasang secara vertikal di atas kereta yang dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Tanpa pengendalian, batang akan jatuh karena posisinya yang tidak seimbang secara alami. Tantangan utamanya adalah menjaga batang tetap tegak dengan cara menggerakkan kereta secara tepat waktu dan akurat. Untuk menyelesaikan masalah ini, digunakan metode kontrol seperti LQR, Linear Quadratic Regulator. Jadi, LQR ini bekerja dengan menghitung gerakan optimal yang harus digunakan atau dilakukan kereta berdasarkan posisi dan kecepatan batang serta kereta itu sendiri. Tujuannya adalah menjaga kestabilan sistem sekaligus meminimalkan usaha kendali. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam simulasi, tetapi juga relevan untuk teknologi nyata seperti robot penyeimbang dan sistem kendali kendaraan otonom. Baik, saya akan menjelaskan terkait LQR sendiri itu apa. Jadi, LQR sendiri adalah Linear Quadratic Regulator, yang dimana dia merupakan metode kontrol optimal yang menghasilkan hukum kontrol umpan balik dengan keadaan yang linear dengan persamaan UT sama dengan min KX T dengan tujuan meminimalkan fungsi kinerja kuadratik yang memiliki persamaan seperti berikut ini. J sama dengan integral dari 0 hingga tak hingga dari X transpose dikali dengan Q dikali dengan X ditambah U transpose dikalikan dengan R dikalikan dengan U dt. Metode ini memberikan cara sistematis untuk menghitung matriks gain umpan balik K dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kesalahan keadaan melalui matriks Q dan usaha kontrol melalui matriks R. Lalu berikut adalah diagram yang menunjukkan sistem LQR, di mana keadaan X itu diumpan balik melalui matriks K untuk menghasilkan kontrol U sama dengan min KX, lalu dimasukkan kembali ke sistem X dot sama dengan AX plus BU, membentuk loop tertutup dengan kendali optimal. Lalu selanjutnya akan dijelaskan terkait metode inverted pendulum oleh teman saya, Ayah. Baik, selanjutnya merupakan penjelasan dari sistem inverted pendulum. Nah, bisa dilihat pada gambar ini itu menunjukkan sistem inverted pendulum atau pendulum terbalik. Sistem ini itu terdiri dari kereta yang bermassa M besar yang dapat bergerak secara horizontal dan batang pendulum ini yang bermassa M kecil dan panjang L yang terhubung secara pivot di titik P, di mana batang pendulum ini itu dapat berayun ke kanan atau ke kiri dan sudut ayunannya terhadap vertikal itu dilambangkan dengan theta. Posisi horizontal kereta itu dilambangkan dengan X dan gaya eksternal U itu dapat diberikan sebagai input system. Gaya gravitasi itu bekerja ke bawah sebesar M kali G, dan gaya ini mempengaruhi dinamika dari sudut theta itu sendiri. Karena titik tumpu berada di bawah pusat massa pendulum, maka sistem ini tidak stabil secara alami dan memerlukan kontrol agar batang tetap tegak lurus. Kemudian kita menuliskan dinamika sistem inverted pendulum ini dalam bentuk representasi state space, di mana kita mendefinisikan 4 variabel keadaan pada di sebelah sini, di mana X1 itu theta, yaitu sudut pendulum, X2 theta dot, kecepatan sudut, X3 X
sebagai posisi kereta dan X4, X dot sebagai kecepatan kereta. Dari model matematika dan hukum Newton, kita turunkan sistem persamaan diferensial, lalu kita bentuk dalam bentuk vektor matriks seperti pada persamaan 3, 2, 2 yang ada di sebelah sini, sebagai X dot sama dengan AX plus BU, dengan matriks A, dan matriks A itu ada di sebelah sini, dan matriks B itu ada di sebelah sini. Untuk matriks A sendiri itu merupakan matriks 4 kali 4 yang terdiri dari baris pertama itu ada 0, 1, 0, 0, baris kedua M besar plus M kecil per M besar dikali L dikali G 0, 0, 0, kemudian baris ketiga 0, 0, 0, 1, dan baris keempat min M kecil per M besar dikali G 0, 0, 0. Untuk matriks B sendiri merupakan matriks 4 dikali 1 yang terdiri dari 0, min 1 per M besar dikali L, 0, dan 1 per M. Kemudian untuk output sistem yaitu 0, theta dan X dapat ditulis dalam bentuk matriks C seperti pada persamaan 3, 2, 3 yang ada di bawah ini. Yaitu di mana Y sama dengan CX, dan C itu merupakan matriks 2 kali 4 yang terdiri dari baris pertama 1, 0, 0, 0, baris kedua 0, 0, 1, 0. Artinya output sistem ini adalah variabel keadaan pertama dan ketiga yaitu sudut theta dan posisi X ini tadi. Yang keduanya bisa diukur langsung dari sistem fisik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi LQR di inverted pendulum melalui Python. Nah, di sini di atas terdapat library. Di sini saya menggunakan NumPy, Control MATLAB, sama Matplotlib plot sebagai plot untuk grafik. Nah, lalu di sini terdapat variabel inverted pendulum, di mana tadi sudah dijelaskan ada massa dari kereta itu sendiri. Di sini kami memberikan nilai 5 kg. Lalu untuk massa pendulum kami memberikan nilai 2 kg. Untuk panjang dari batang kami memberikan nilai sebesar 10 meter. Lalu untuk gravitasi sendiri ada 9,8 meter per second. Nah, lalu selanjutnya ada matriks dari state space, di mana di sini terdapat A, B, C, dan D. Untuk A sendiri ini merupakan matriks kendali, ya, matriks kendali dari sistem kendali ini sendiri. Seperti yang dideklarasikan di sini, sebenarnya sebelumnya juga telah dijelaskan di inverted pendulum. Untuk matriks A seperti ini, lalu untuk matriks B, C, dan D hanya dituliskan kembali di Python seperti itu. Lalu di sini saya mencoba untuk yang pertama itu ketika sistem belum mendapatkan perlakuan LQR. Jadi sistem masih dalam keadaan semula menggunakan penguatan. Di sini saya memberikan nilai 1 untuk seluruh state, karena di sini kami memiliki 4 state dan 1 aksi. Ya. Nah, untuk 4 state di sini saya berikan nilai 1 karena dianggap tidak ada penguatan. Karena oke, maaf sedikit terkendala. Lalu untuk selanjutnya di sini dari sistem dari sistem ini kemudian untuk matriks A nanti dia mengalami perubahan karena terdapat feedback K atau penguatan K, sehingga kami menggunakan control state space untuk generate sistem yang baru. Setelah itu di sini ada X1, X2, X3, dan X4. Untuk X1 sendiri di sini merepresentasikan sudut dari pendulum di sistem inverted pendulum. Nah, lalu untuk X2 ini adalah turunan dari sudut atau kecepatan sudut. Untuk X3 ini yaitu kecepatan kereta.
Oh, maaf terbalik. Untuk X1 ini dia merupakan perpindahan kereta, perpindahan. Lalu untuk X2 itu turunan dari perpindahan, yaitu kecepatan kereta itu sendiri. Lalu untuk X3 merupakan sudut dari pendulum, di inverted pendulum. Untuk X4 itu adalah turunan dari sudut, yaitu kecepatan sudut. Nah, di sini ditampilkan respons ya, ditampilkan respons dari masing-masing state. Ini untuk pergerakan kereta, kecepatan kereta, sudut, dan kecepatan sudut. Nah, di sini kita dapat melihat grafik dari keempat state tersebut mengalami ketidakstabilan. Mula-mula stabil, kemudian karena terdapat sebuah masukan langkah, sehingga grafiknya menjadi naik drastis atau turun drastis sehingga tidak stabil. Nah, maka dari itu kami mengimplementasikan LQR agar sistem tersebut menjadi stabil. Ya, di sini saya akan running ulang. Oke. Nah, untuk sistem LQR sendiri, di sini terdapat matriks untuk Q. Oke, di sini ada Q1, Q2, Q3, Q4. Untuk Q1 itu dia merepresentasikan state dari X1 atau perpindahan kereta. Lalu untuk Q2 itu state X2 atau kecepatan kereta. Begitupun dengan X3 yang merepresentasikan sudut pendulum. Lalu Q4 itu kecepatan sudut pendulum. Seperti itu. Nah, jadi di sini saya memberikan nilai Q1 dan Q2 itu 1 untuk gain-nya. Kenapa? Karena di sini saya menghendaki kereta itu berjalan secara lambat, tidak cepat. Lalu untuk mengatur keseimbangan inverted pendulum sendiri itu berdasarkan kecepatan pergerakan pendulum. Sehingga untuk sudut dan kecepatan sudut saya beri nilai 10 dan 100 atau lebih besar dari pergerakan keretanya. Seperti itu. Sehingga di sini menggunakan LQR sehingga diperoleh nilai K dengan nilai berikut. Berbeda dengan nilai yang awal, yaitu 1 untuk keseluruhan ya. Nah, lalu di sini kita akan melihat bagaimana respons dari masing-masing state-nya. Nah, di sini untuk pergerakan keretanya. Pergerakan keretanya kita dapat lihat bahwa grafik ini menuju ke titik stabil. Walaupun awalnya mengalami penurunan yang drastis, lalu terdapat undershoot, lalu terdapat osilasi sebentar sehingga di sekitar detik 12,5 itu mulai mencapai titik stabil. Nah, lalu di sini terdapat grafik untuk kecepatan keretanya. Nah, di sini juga menuju ke kestabilan ya. Di sini di titik 0 untuk kestabilannya. Walaupun di awalnya itu dia mengalami penurunan drastis dan sempat terjadi osilasi, tetapi sistem ini menuju ke titik kestabilan. Begitu juga untuk ini yang merepresentasikan sudut dan ini untuk kecepatan sudutnya. Semuanya menuju ke titik stabil di titik 0, Itu. Nah, jelas perbedaan dari sistem sebelum dikenai LQR, di mana sistem menjadi tidak stabil, mengalami kenaikan yang drastis maupun penurunan yang drastis tanpa henti atau unlimited gitu. Nah, sedangkan di sini seluruh state dalam sistem untuk outputnya sendiri menuju ke kestabilan di titik 0. Nah, oke, mungkin untuk implementasinya saya cukupkan sekian.
Baik, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.